kalau di Brunei ini ada satu mazhab yang dijadikan sebagai mazhab nasional gitu. Oh, mazhab Jadi nasional. ya, jadi itu dimasukkan satu set bahwasanya mazhab Syafi'i lah yang digunakan dalam pemerintahan Brunei tersebut. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hidayatuna di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan Navia di Dialog Hidayatuna. Apa kabar sahabat Hidayatuna semua? Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Dan walaupun masalah tak berhenti menghadang kehidupan kita, semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Oke sahabat semua, kali ini kita akan kembali menyapa sahabat kita yang sedang menempuh pendidikannya di luar negeri. Dari manakah sekarang? Nah, teman kita sekarang sedang berada di negeri yang paling makmur katanya. Negeri yang paling damai, aman, sentosa, sejahtera. Negara manakah itu? Brunei Darussalam. Assalamualaikum, Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener dengan Latif ini ya? Terus dengan siapa lagi? Latif lagi di sana ngambil jurusan apa sih? Kalau jurusan saya ambil sesuai ya linear dengan jurusan saya ketika S1. S1. Usuluddin. Tepatnya di hadis. Oh, di hadis ya. Dulu S1-nya di mana, Tif? S1-nya dulu alhamdulillah di Al-Azhar di Kairo. Oh, Al-Azhar Kairo, lulusan Al-Azhar Kairo melanjutkan master di Brunei Darussalam. Masya Allah, makmur sekali ya sepertinya. Luar biasa. Latif, katanya Latif ini sekarang sedang menjabat sebagai ketua PPI, betul ya? Iya, seperti itu betul. Ketua seperti itu berapa lama tuh waktunya? Berapa tahun masa jabatan? Setahun kah? 2 tahun? 5 tahun? 2 tahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Berarti setiap tahun berganti. Iya. Ini di tahun berapa Latif di Brunei? Ini saya baru bahkan saya baru 3 bulan di sini. Oh, baru 3 bulan. 3 bulan ya. dan sudah diangkat menjadi ketua ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Untuk puasa di sana gimana, Tip? Mengalami perbedaan yang signifikan nggak antara berpuasa di Indonesia atau di Brunei? Atau cuacanya cukup sama, keadaan cukup sama, jadi nggak mengalami kesulitan gitu? Kalau kita bilang masalah itu kan kita akan kembali lagi kepada culture shock. Tapi di sini kita sebagai sesama rumpun lah, kita bisa dibilang sesama rumpun, bahkan ini masih satu daratan dengan Kalimantan. So saya bilang nggak ada lah yang namanya culture shock, baik itu ketika kita Ramadan ataupun kita melakukan kegiatan yang lain seperti tarawih dan lain-lainnya. It's okay, masih seperti Indonesia. Masih seperti Indonesia ya. Di sana bahasanya apa sih? Bahasanya Melayu. Melayu ya. Nah, perbedaan antara dulu di Mesir sama di Brunei, gimana tuh? Nah, kalau bisa dikatakan perbedaan antara di Mesir dan di Brunei itu bisa kita samakan dengan perbedaan antara kita di Mesir dan juga kita di Indonesia. Gitu. Kalau di Mesir kita tahu sendiri puasanya termasuk negara yang puasa paling panjang. Yeah. Dulu ketika awal-awal saya di Mesir, shock ya? Sahur pada pukul 3 ya sedikit mengalami culture shock. Baik itu cara bergaul dengan masyarakat ataupun bagaimana kita ketika melakukan ibadah puasa gitu. Itu benar-benar ada perbedaan yang signifikan antara ketika kita sedang di Indonesia kemudian berada di negara Afrika seperti Mesir. Oke. Nah, terus untuk Ramadan di Brunei sekarang masih ada nggak sih kayak tradisi jualan-jualan takjil kayak di Indonesia? Sebenarnya ada. Oh, ada ya. Saya tanya ke beberapa teman dan ke beberapa orang Brunei bahwasanya ada, tetapi karena sekarang keadaannya seperti ini gitu, langkah-langkah preventif yang mereka ambil ini, mereka jadi mengamankan diri ya? Iya, mengamankan diri untuk lebih safe-nya lagi lah. Iya, lebih tetap juga ikut di rumah aja gitu ya berarti. Iya. Oke, nah Brunei ini kan mayoritas Muslim ya negaranya? Ya, bisa dibilang mayoritas Muslim. Nah, itu lebih menganut ke mazhab apa ya? Atau campur? Ini yang unik nih di Brunei. Apa tuh? Di Brunei ini
tidak seperti negara seperti Indonesia atau Malaysia gitu yang kita punya beberapa pandangan, kita punya beberapa mazhab gitu. Kalau di Brunei ini ada satu mazhab yang dijadikan sebagai mazhab nasional gitu. Oh, mazhab nasional. Ya, jadi itu dimasukkan satu set bahwasanya mazhab Syafi'i lah yang digunakan dalam pemerintahan Brunei tersebut. Oh, Syafi'i berarti sama kayak Indonesia ya? Indonesia kan mayoritasnya gitu. Iya, mayoritas. Tapi kita sudah menemukan banyak orang-orang yang yang di luar Syafi'i. Di Indonesia. Ya, betul. Nah, kalau untuk di Brunei berarti ini ditetapkan mazhab nasional untuk menyatukan umat lah ya berarti istilahnya. Iya. Benar. Jadi baik dari pemerintah ataupun juga mufti ataupun dewan dakwahnya satu kata, sekata gitu. Jadi tidak kita temukan perbedaan antara misalkan Ramadan Sultan mulai hari Kamis, rakyatnya mulai hari Sabtu, enggak seperti itu. Enggak ada ya, enggak ada perbedaan ya. Iya sekata, ya. Saya sekata, oke. Apalagi kalau di browsing ya, dicari di internet, maka yang keluar itu adalah Brunei negara yang makmur, negara yang damai. Sedamai itukah Brunei Darussalam, Tif? Ada orang mengatakan bahwasanya patokan atau yang bisa dijadikan barometer ukuran negara setempat itu aman, tempat itu nyaman atau tidak, itu bisa kita lihat dari adanya beberapa hewan serta lebih utama lagi kita bisa melihat burung. Begitu. Jadi di sini jangan heran kalau burung itu bisa menjadi barometer. Kalau tempat itu tenang, burung seperti burung burung bangau itu di sini biasa berjalan-jalan di samping taman di sekitar jalan. Trotoar gitu ya? Ya, trotoarnya. Itu mereka biasa jalan di situ. Berarti menandakan tidak ada dong yang menangkap mereka, tidak ada yang memburu mereka gitu. Betul. Jadi sampai kalau saya bisa, ini rush conclusion saya, pengamatan yang amat sangat pendek dan dalam waktu yang sekian bulan, tetapi itu bisa saya dapatkan itu mengartikan itu, menggambarkan bahwasanya di sini aman, di sini damai. Seaman itu bahkan binatang pun bisa hidup dengan tenang gitu ya ibaratnya. Iya, benar. Kemudian masalah traffic itu juga bisa dikatakan di sini sangat amat berbeda dengan ketika saya di Kairo dulu, dan sedikit berbeda dengan yang di Indonesia gitu. Apa yang membuat berbeda? Di sini sangat amat tertib dalam traffic, dalam lalu lintas itu amat sangat tertib. Saya di sini setelah 3 bulan baru mendengar orang menggunakan horn atau bell itu di mobil, paling saya baru dengar 5 kali atau bahkan 3 kali gitu. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan di sini sudah di klakson, sudah di horn, berarti itu sudah kita make something wrong dan bikin orang marah gitu. Oke, nah katanya di Brunei itu cuma ada 40 taksi ya yang dijadikan sebagai transportasi umum, benar? Kalau saya itu kurang tahu. Ya? Kalau kita kurang tahu tepatnya bagaimana, tetapi kalau di sini sama sekali ada hanya satu taksi online yaitu Dart, itu pun susah kita dapatkannya. Kalau dan tidak ada Gojek, tidak ada Grab, tidak ada Uber atau yang lain sebagainya ya. Itu di sini kita susah menemukan kendaraan yang seperti itu. Kendaraan umum. Nah, katanya di Brunei itu bisa jarang ditemukan motor. Katanya kayak hal yang jarang banget. Jadi kayak orangnya lebih banyak mobilan gitu ya? Iya, benar. Bahkan di sini satu rumah itu meskipun isinya cuma 3 orang, hanya ada orang tua dan kemudian 1 anak, bisa jadi mobilnya 5 atau lebih daripada 5. Wow, berarti emang mobil edik banget ya di sana. Tapi itu menciptakan kemacetan nggak berarti dengan pengendara mobil yang banyak banget kayak gitu? Sampai sekarang saya belum pernah melihat macet gitu. Iya kan katanya juga ibaratnya negeri Brunei ini kayak kota lah ya, dengan jumlah jiwa yang 400.000. Bahkan masih banyakkan masyarakat dari daerah Jogja gitu, masih kabupaten di Indonesia aja tuh udah terhitung jutaan jiwa gitu ya. Benar. Mungkin apa itu ya salah satu penyebab bisa menjadi negeri yang damai, tertib, karena masyarakat yang sedikit, sultan pemerintahan yang
yang layak gitu atau mungkin? Oke, kalau saya melihat di sini ada 2 faktor. Ada 2 faktor utama yang kenapa negara Brunei ini seperti ini gitu. Ini lagi-lagi dengan pengamatan saya yang pendek ya. Semua yang saya katakan ini berdasarkan pengamatan saya yang pendek, tapi saya akan bertanggung jawab dengan yang saya katakan ini. Oke, yang pertama adalah mereka punya hasil bumi yang amat sangat pesat, ya menggiurkan. Yang amat sangat menggiurkan. Mereka punya minyak, mereka punya gas. Nah, kemudian ya dengan kecilnya tempat ini, kemudian mereka punya minyak, punya gas, itu sudah amat sangat cukup. Sumber daya kekayaan banget ya itu. Sepertiga penghasilan alam mereka itu sudah cukup untuk menghidupi mereka sendiri. Bahkan sudah amat sangat lebih dari cukup. Mencukupi, betul. Nah, lebih dari mencukupi. Terus kemudian ada faktor X di balik itu, bahwasanya saya karena dengan bidang dan dunia yang saya alami dan saya yang tekuni, saya pasti melihat ada faktor X, yaitu ada faktor religius yang mendasari kemakmuran ini gitu. Oh, masuk ya religiusnya itu? Ya, mereka amat sangat gemar bersedekah, kemudian mereka religius itu. Mereka amat sangat percaya dengan doa. Seperti itu. Oke, nah dengan image Brunei Darussalam adalah negeri yang kaya, masih ditemukan nggak tuh pengemis-pengemis yang berkeliaran di pinggiran jalan? Sampai sekarang bahkan saya nggak menemukan pengamen di jalan. Oh ya, pengemis gitu nggak ada ya di sana? Nah ya kalau pengamen nggak ada ya mungkin pengemis juga nggak ada. Apalagi ya, betul. Terus gitu. Kan katanya karena kayanya negeri Brunei ini, bahkan katanya untuk pendidikan dan kesehatan di sana gratis, betul seperti itu? Kalau kesehatan mungkin ada asuransinya, seperti itu yang diberikan oleh pemerintah, ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Terus kalau pendidikan itu saya dapatkan teman-teman yang kuliah di sini itu mereka mendapat supply $300 Brunei setiap bulannya bagi mereka yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, atau kalau tidak salah itu dari SMA. SMA itu mereka sudah dikasih biaya kehidupan mereka 300 per bulannya. Itu seluruh mahasiswa yang datang dari negara mana aja? No. Untuk mereka khusus yang datang dari Brunei. Mereka mahasiswa tempatan. Oh, lokal ya berarti? Ya, lokal. Mereka mendapatkan 300 BND, itu setara dengan 3 juta lebih lah. Begitu. Tapi untuk biaya hidup di situ katanya mahal ya? Ya, benar. Hidup di sini mahal. Ya, karena banyak sesuatu yang ya menurut saya itu mahal, karena mereka lebih memilih untuk mengimpor barang daripada memproduksi barang. Betul. Karena dulu saya sendiri ya, jadi pernah gitu mengincar Brunei sebagai negara untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Cuman katanya ente kalau pakai tanpa beasiswa melarat gitu, ibaratnya itu susah banget. Tapi ketika mendapatkan beasiswa, lo bisa beli motor di situ, bahkan bisa nabung untuk beli mobil. Emang benar? Sebentar. Kalau kita bilang bahwasanya pendidikan ini stigma masyarakat bahwasanya kalau kita kuliah di luar negeri itu mahal. Oke, itu pertama. Itu pertama. Seperti ketika saya datang ke Kairo, itu orang mengira, oh ini kuliahnya jauh, pasti mahal lah. Betul. Kenyataannya nggak seperti itu gitu. Kembali lagi kepada diri kita, depend of our lifestyle gitu kan. Berdasarkan lifestyle kehidupan kita. Kalau kita emang orang yang menghemat, ya kita akan hemat gitu. Meskipun seberapapun pengeluarannya, kalau kita bisa menekan dengan kebiasaan kita yang emang hemat, ya akan hemat gitu. Bahkan kalau bisa saya bilang, di sini kita lebih bisa mengatur nih. Misalkan masak kita bisa kita atur, kita beli ini, beli itu sudah cukup gitu. Berbeda ketika ingin belajar di luar gitu ya. Ketika kita di Kairo nih, ketika saya di Kairo itu untuk membeli bahan-bahan pokok itu ya sedikit susah gitu. Seperti itu. Seperti apa yang di Indonesia itu susah mencari bahan pokok yang sama. Oke. Oh, kalau di Brunei untuk bahan-bahan pokok masih sama ya untuk masak? Ya, sama lah. Lidahnya masih sama. Masih sama ya. ASEAN Test. Masih ASEAN Test. Oke.